Hai Tit Great, good morning. Nah, hari ini kita belajar lanjutan tentang dongeng. Dan hari ini kita belajar tentang pengertian jenis-jenis dongeng beserta contohnya. Mari kita pelajari satu persatu. Apa itu dongeng? Kita ulangi ya. Masih ingat? Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, namun diceritakan dari dulu sampai sekarang. Jadi dongeng itu adalah cerita, kalau bahasa sehari-harinya cerita omong kosong, cerita yang tidak benar, yang tidak betul. Tapi cerita ini diceritakan dari dulu, dari nenek, kakek sampai sekarang. Dan kita masih ingat cerita ini. Ya, mari kita lihat jenis-jenis dongeng atau macam-macam dongeng. Yang pertama, mitos atau mite. Apa itu mitos, teacher? Nah, mitos itu adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci, dan cerita ini berkaitan tentang dewa. Jadi kalau mitos itu adalah cerita yang dimana orang-orang merasa itu adalah benar-benar terjadi atau dianggap suci. Dan ini juga kadang-kadang cerita ini berkaitan tentang dewa, seperti itu. Contohnya Nyi Roro Kidul, ya. Jadi kalau di Jawa itu ada mitos tentang Nyi Roro Kidul, di mana Nyi Roro Kidul ini menguasai laut bagian selatan, ya, laut selatan di Pulau Jawa. Nah, yang berikut ada Aji Saka. Nah, ini juga adalah mitos yang mana orang-orang masyarakat di Jawa percaya akan hal ini. Begitu, sekalipun ini mitos, tapi mereka merasa bahwa ini benar terjadi, seperti itu. Yang berikutnya legenda. Nah, legenda adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan sejarah. Wah, ini keren. Legenda adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan sejarah. Tadi kalau mitos tadi itu cerita yang dianggap benar-benar terjadi atau yang dianggap suci, dan cerita yang ada kaitannya dengan dewa. Tapi legenda itu cerita rakyat yang berhubungan dengan sejarah. Mari kita lihat contohnya. Contohnya Candi Prambanan. Nah, teman-teman, Candi Prambanan ini sekarang benar-benar ada, teman-teman. Jadi Candi Prambanan ini ada di Sleman, ya. Jadi ada di Sleman, Jawa Tengah. Nah, ini benar-benar. Jadi ini adalah sejarah. Itulah yang namanya legenda, ya. Dan ada yang namanya Tangkuban Perahu. Ini juga di Jawa, ya. Jadi kalau kalian pernah nonton tentang Sangkuriang, nah itu adalah Tangkuban Perahu yang terjadi, dan sekarang ada gunung yang benar-benar terbentuk seperti perahu, ya. Dan kemudian ada fabel. Nah, fabel ini menarik, teman-teman, karena fabel ini menjelaskan cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita, tetapi berperilaku seperti manusia. Jadi fabel ini ceritanya di dalam itu adalah tokohnya itu binatang atau pemerannya itu binatang, tapi mereka berperilaku seperti manusia. Mereka punya akal, mereka bisa berbicara, mereka bisa berpikir, mereka bisa punya ide dan lain-lain. Jadi fabel ini adalah cerita hewan, ya, cerita tentang binatang tapi berperilaku seperti manusia, seolah-olah mereka adalah manusia. Nah, di sini dikatakan cerita tradisional, tetapi sebenarnya cerita ini juga tidak tradisional juga, ya, karena sekarang cerita ini juga di masa modern aja cerita ini masih berlaku, gitu ya. Jadi ini cerita yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita tetapi berperilaku seperti manusia. Yang berikutnya ada, ini contoh kancil dan buaya. Nah, berikutnya ada semut dan belalang. Nah, ini semua adalah tokoh hewan tetapi berperilaku seperti manusia. Yang berikut ini yang terakhir, jenaka. Nah, jenaka ini menarik, teman-teman, karena jenaka ini adalah cerita rakyat yang lucu yang membuat orang tertawa. Ya, jadi jenaka ini cerita di dalamnya itu berisi hal-hal yang lucu yang buat kita tertawa. Nah, contohnya apa, teacher? Ini ada contohnya. Yang pertama, ada Si Kabayan. Si Kabayan ini adalah cerita lucu, dan juga ada lagi yang lucu satu, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas ini adalah cerita lucu, teman-teman. Nah, teman-teman, contoh-contoh yang teacher tunjukkan ini seperti Abu Nawas, Si Kabayan, Tangkuban Perahu, Nyi Roro Kidul. Kalian bisa buka di YouTube, ya, untuk nonton contoh-contoh video ini. Kalian bisa nonton dan bisa tahu ceritanya. Oke, nah sekarang teacher mau beritahu kalian bahwa kita hanya belajar pengertian dari 4 dongeng ini, yaitu jenaka, fabel, legenda, dan mitos. Masih ada banyak lagi, tapi kita cukup belajar 4 saja, karena yang
yang banyak terjadi atau yang sering keluar, yang banyak kita temukan di dalam buku, dalam YouTube, internet, itu adalah 4 dongeng ini. Oke, jadi ada 4 dongeng ya. Yang pertama tadi mitos. Jadi ada 4 ya yang kita pelajari. Yang pertama ini adalah mitos, di mana mitos ini orang menganggapnya benar terjadi atau dianggap suci. Itu yang perlu kalian ingat. Terus yang contohnya itu ada Nyi Roro Kidul, ada Aji Saka dan lain sebagainya. Yang kedua kita belajar tentang legenda. Legenda ini berkaitan tentang sejarah, cerita rakyat yang berhubungan dengan sejarah. Contohnya ada Candi Prambanan, ada Tangkuban Perahu, ya. Kemudian ada fabel, di mana cerita ini adalah cerita yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita, tetapi berperilaku seperti manusia. Terus yang berikutnya, contohnya kancil dan buaya, semut dan belalang. Jadi mereka ini adalah cerita yang di dalamnya adalah binatang semua, tetapi mereka berperilaku seolah-olah seperti manusia. Oke. Yang berikutnya ada jenaka, dan jenaka ini adalah cerita yang di dalamnya hanya membuat orang tertawa, yang membuat kita lucu, ya. Dan contohnya itu ada Sikabayan dan Abu Nawas. Oke, thank you.